Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tetap ikuti aluran yang Tuhan mau kita ingin jalani. Dan semakin hari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Di minggu terakhir bulan ini. Kami melihat bahwa Tuhan sungguh baik. Dan penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Bela pagi hari ini Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami. Kami mau mengucap syukur pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Ibadah kami pagi hari ini. Kami bawa di hadapan Engkau Tuhan. Dengan puji-pujian dan ucapan syukur yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bagi setiap engkau yang menerima kebaikan Tuhan, sembah Tuhan, katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saat kami melewati lembah kelam, kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang berserta dengan kami Tuhan. Engkau siap di setiap kami, membawa kami ke tempat yang tinggi, dan kami melihat mujizat Tuhan. Kami melihat perlindungan Tuhan yang sungguh besar. Kami katakan bagi Tuhan, tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu yang menopangku. tak ada lembah kelam, Tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, mari bersama-sama katakan, ku bersyukur. bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur
penuhi rumahmu. Dimanapun engkau berada, penuhi tempat ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ada mujizat yang Tuhan berikan, dengan Tuhan yang Tuhan berikan. Bukan apa yang dilihat kami yang baik, tetapi apa yang kau lihat baik, terjadilah dalam kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama engkau di rumah, dimanapun kau berada, angkat tanganmu, katakan, bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidup.
sungguh Tuhan. Mari kau yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami percaya, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap percaya bahwa Yesus kekuatan di dalam kita. Amin. Lembah yang kelam akan kita lewati sebab Tuhan serta dengan kita. Haleluya. Oh. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan, kau hebat Tuhan, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu di rumah bisa katakan Allah kita dahsyat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan perlindungan kita, kekuatan kita. Haleluya.
Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. janjinya, Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. setiap kita bersukacita, haleluya. Haleluya, oh, nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, Bersorak, Yesus Kau Raja mulia. haleluya. Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindungan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. kami terima janji-Mu Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, Ku bersorak, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. janji-Mu Tuhan, Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah, berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. haleluya. Haleluya, nama-Mu besar, Kau dahsyat, dahsyat-dahsyat dalam hidup. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. ku bersorak, Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. oh. Amin Jesus, haleluya, amin. Ada kuasanya dinyatakan atas hidup kita. Mari kita tundukkan hati kita. Oh Bapa mendengar setiap seruan hati kita. Tak pernah Dia melepaskan dari kasih-Nya. Amin. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan tempat ini. Bahkan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kami perlukan Roh Kudus lebih lagi. Dan memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar
seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami rindukan Roh Kudus-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau percaya Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi pujian ini Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Haleluya. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Sekali lagi Bapak Ibu, mari yang di rumah ikuti kami bersama-sama. Mengalir kuasa. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Kemuliaannya meriah buat Bapa kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami beruntung ya Tuhan. Kami dikenal oleh Bapa, kami dikenal dan kami dipanggil pagi hari ini untuk mendekat ke rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau tanam di rumah-Mu. Kau yang kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, sampaikan isi hati buat setiap kami ya Tuhan, supaya di akhir zaman ini goncangan boleh terjadi, tapi biarlah kami tidak tergoncangkan iman kami, pengharapan kami, bahkan semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Rabi hamba-Mu, Rabi kami semuanya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap yang terbaik Kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya orang-orang percaya. Dan saya percaya ketika kita mengerti benar bahwa ketika Tuhan naik ke surga, Dia berikan rohnya untuk menolong setiap kita semuanya. Nah, banyak hari-hari ini 98 dengan kesukaran saat ini. Dan banyak yang berkata bahwa kesusahan saat ini lebih berat Bapak Ibu. Mengapa? Karena tahun 98 umumnya mereka cepat menggeliat dan mereka berjalan dalam kehidupan yang normal kembali. Namun di saat seperti ini, tak seorang pun dari kita yang benar-benar bisa memastikan kapan badai COVID ini berlalu. Dan memang badai ini memang mengguncangkan sendi-sendi kehidupan orang-orang di akhir zaman ini. Artinya memang benar dan tidak salah kalau banyak orang berkata bahwa badai ini, pandemi ini memporak-porandakan semua segi kehidupan yang telah mereka bangun begitu rupa dalam hitungan tahun, bahkan puluhan tahun. Namun apapun terjadi, mari kita ingat bahwa Roh Kudus telah diberikan buat kita semuanya untuk tolong setiap orang-orang percaya. Dan Alkitab mengatakan bahwa semua unsur dalam dunia ini akan lenyap Bapak Ibu. Tapi biarlah firman Tuhan itu tinggal tetap. Biarlah hati kita tidak tertambat dengan apa yang di dalam dunia ini. Kemudian kita berpikir bagaimana kita nyaman dalam dunia sementara ini. Itu yang dikejar oleh orang-orang yang belum percaya. Namun orang-orang yang setia dan percaya, saya percaya ada pertolongan ilahi yang membuat mereka bukan hanya bertahan, tapi jadi berkat buat orang-orang lain. Bapak Ibu, saya ajak jemaat kita pada pagi hari ini, bangun rohmu hari-hari ini. Amin. Jangan kita tidur lagi karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Jangan buat kendor imanmu. Dan saya percaya asal kita tidak menyerah, kita tetap percaya dengan Tuhan, masih ada kemungkinan ilahi yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Manusia sudah berkata tidak mungkin, manusia berkata menyerah. Nah, bagi orang percaya, Tuhan masih punya jalan. Masih ada kemungkinan ilahi yang bisa kita harapkan daripada Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, saya diingatkan Tuhan dengan satu bagian firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama bagaimana suatu keadaan peristiwa yang hampir sama dialami oleh orang Israel pada waktu itu. Yang mungkin juga bisa menggambarkan situasi saat ini. Mari kita baca sama-sama dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudaraku,
Israel ini bangsa yang khusus pada waktu itu. Dalam perjanjian lama dia bangsa yang dipilih Tuhan, sasaran kasih Tuhan. Namun dalam keadaannya bangsa pilihan Tuhan pun tidak luput dari proses. Ada kalanya kesulitan terjadi karena kesalahan mereka, tegar tengkuknya mereka. Ketika Tuhan berbicara mereka mereka mengabaikannya maksudnya. Kemudian ketika itu juga Tuhan izinkan mencoba terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengetahui sampai di mana mereka mencari dan mengandalkan Tuhan. Nah, bangsa pilihan bukan berarti tanpa proses. Allah kita adalah Allah yang menyukai proses. Amin. Perjalanan Mesir Israel itu ditempuh dengan berjalan kaki hanya beberapa bulan. Namun Tuhan itu menyukai sebuah proses. Sehingga dia bawa mereka berputar ke padang gurun. Supaya untuk mencobai seberapa jauh dalamnya mereka mengasihi Tuhan. Nah rupanya dalam zaman Elia ini juga terjadi seperti keadaan kita hari-hari ini. Datanglah Ben-Hadad, raja orang Aram yang saat itu kerajaan lebih superior daripada bangsa Israel. Pasukannya kuat, mengadakan pengepungan sehingga tidak bisa orang lalu lalang. Dan tidak bisa orang melakukan aktivitas kehidupan sewajarnya. Mereka gak bisa berdagang, mereka jatuh miskin dan sebagainya. Bapak Ibu sama seperti keadaan kita hari-hari ini. Terkepung, kita tidak bisa berjalan hidup normal. Kita tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan kita semuanya. Sehingga banyak orang yang menjerit, mengeluh karena kelaparan. Bahkan pada hari-hari itu dalam kasus ketika Ben-Hadad mengepung Samaria. Maka pada waktu itu ada perempuan yang mengadukan mengadukan perkara kepada raja ketika temannya melanggar perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian ketika dua perempuan ini kemudian berkata bahwa mari kita bunuh anakmu, kita masak anakmu dan besok anakmu. Namun yang satunya melanggar perjanjian itu. Sebuah keadaan yang mengenaskan bagi bangsa orang tapi tidak akan memakan apa-apa daripadanya. Perhatikan Bapak Ibu, tanggapan terhadap firman Tuhan yang kau dengar hari-hari ini, itu mempengaruhi cara Allah bekerja menolongmu. Saya ulangi, tanggapan terhadap firman Tuhan yang kau dengar hari-hari ini, itu akan mempengaruhi cara Tuhan untuk bekerja menolongmu. Hari-hari kalau kita sudah tidak lagi percayakan firman-Nya, kita sudah letih lesu. Mungkin secara fisik kita bisa lelah. Tapi saya berdoa supaya roh kita tidak lelah. Roh kita tetap kuat, amin. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita tetap percaya, yes. Karena saya percaya firman Tuhan adalah sumber jawaban dan pertolongan buat kita semuanya. Di saat seperti ini, kita tidak bisa mempercayai berita-berita yang lain yang di luar. Banyak roh dusta berkeliaran di mana-mana. Demi menjatuhkan nama baik seorang, menjatuhkan pemerintah dan sebagainya. Namun mari kita percaya firman Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Karena firman Tuhan itu sumber jawaban, sumber pertolongan kita. Seorang nabi yang namanya Yeremia, ketika Tuhan utus ke bangsanya Israel, 125 tahun dia melayani dengan tegar tengkuknya bangsa Israel. Yeremia berkata, bertobatlah, bertobatlah. Namun tidak ada seorang pun yang mendengar seruan nubuat Yeremia ini. Dalam keadaan gundah gulana, Yeremia 15 ayat 16 berkata begini, ketika aku mendengar suaramu, ketika aku berjumpa dengan firman-Mu, aku menikmatinya. Bapak Ibu, firman Tuhan harus kita nikmati hari-hari ini. Amin. Bila hari seperti ini, kita masih belum melembutkan hati kita masih belum juga membiarkan firman itu menggarap hati kita, merubah pola pikir kita, maka sulit bagi orang itu untuk menerima kehadiran mujizat dalam kehidupannya. Mari yang pertama, tanggapan apa? Ya, tanggapan terhadap firman Tuhan yang engkau dengar hari-hari ini. Ini mempengaruhi cara Allah bekerja menolongmu. Tanggapan terhadap firman Tuhan yang engkau dengar hari-hari ini mempengaruhi cara Allah bekerja menolong kita. Haleluya. Ada sebuah lagu lama yang hari ini terngiang kembali dalam telinga saya.
Mari Bapak Ibu kita naikkan bersama-sama. Karena saya percaya firman Tuhan itu sumber harapan bagi kita semuanya. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Mari bersama-sama dengan saya katakan masih ada harapan. Ada mujizat Tuhan yang siap buat kita semuanya. Masih ada harapan saat ku berdoa, saat mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kasih-Nya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaan. Dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Sekali lagi kata nama Yesus, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Elisa berkata bahwa
besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Namun tanggapan perwira ini, ayat 2 berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Bapak Ibu, mari kita pada hari seperti ini, tanggapan terhadap firman Tuhan yang kau dengar hari-hari ini, itu sangat mempengaruhi cara Allah bekerja menolong kita. Kalau kita sungguh-sungguh percayakan firman-Nya, tidak ragu, meskipun keadaan semua tergoncang, semuanya lenyap, tapi orang-orang yang percaya akan dipelihara Tuhan dan kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Sebab itu mari kita buka hati kita, jangan keras lagi hati kita. Jangan biarkan rohmu tertidur di saat seperti ini. Mungkin kita baik di rumah, kita banyak waktu luang. Mari kita gunakan untuk baca firman, renungkan firman Tuhan. Selidiki apa yang menjadi janji Tuhan. Cari apa yang menjadi kesukaan Tuhan hari-hari ini. Maka kita akan melihat kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Yang kedua, bagaimana cara Allah tolong kita? Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai yang keempat. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4. Saya akan baca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4. 4 orang yang sakit kusta ada depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu, yang kedua, pertanyaan begini. Ketika kita tidak menyerah akan keadaan kita percaya dengan Tuhan, selalu masih ada kemungkinan ilahi yang tersedia. Amin. Ketika kita enggak menyerah, kita percaya dengan Tuhan, masih ada kemungkinan ilahi yang tersedia bagi orang-orang percaya. 4 orang kusta ini rupanya orang yang tidak diperhatikan, terluput dari perhatian orang Israel, bagi itu juga tentara orang Aram. Semua ketika orang Israel takut, diam di rumah mereka masing-masing. 4 orang kusta ini duduk di pintu gerbang kota. Dan mereka berkata, mengapa kita duduk di sini? Sementara kalau kita masuk kota ada kelaparan, kita mati. Kalau kita duduk di sini kita juga mati. Tapi mari kita menyeberang ke perkemahan orang Aram. Jika mereka biarkan kita hidup, kita akan hidup. Namun ketika mereka membunuh kita, matikan kita, kita akan mati. Bapak Ibu, mari kita tidak menyerah dalam keadaan ini. 4 orang kusta tidak menyerah dengan keadaannya. Dan mereka tanpa mereka sadari, mereka masuk dalam sebuah kemungkinan ilahi yang tersedia. Hari ini banyak orang takut. Sehingga hampir-hampir orang percaya tidak ubahnya sebagai orang yang tidak percaya, tidak kenal Tuhan. Kebanyakan orang takut menyerah. Dan mereka hanya merenungi nasib. Dan berkata, kenapa semua terjadi seperti ini ya Tuhan. Bapak Ibu, dalam kitab 1 Korintus 2 ayat ke-9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, apa yang Tuhan sediakan? Hikmat-Nya. Amin. Ada hikmat-hikmat Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya yang tidak menyerah hari-hari ini. Ada kemungkinan ilahi yang Tuhan sediakan melalui hikmat-Nya. Sehingga justru dari peristiwa seperti ini Tuhan singkapkan hal-hal baru yang mereka selama ini mereka tidak pernah bayangkan terjadi. Dan saya bersyukur hari-hari ketika jemaat mulai menggeliat. Hampir semua hari-hari di tempat kita orang-orang pada berjualan semua.
ada yang jualan kue, jualan makanan, jualan es krim. Itu hikmat Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu yang tak diselami ketika dalam masa-masa aman. Dan Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Ada kemungkinan ilahi yang Tuhan masih sediakan bagi orang-orang yang tidak pernah menyerah. Amin. Mari kita tidak menyerah dengan keadaan ini. Karena bagi orang-orang yang seperti itu, masih ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Yang pertama tadi, bagaimana cara Allah tolong kita respon seperti apa firman yang kita dengar. Itu mempengaruhi pertolongan Tuhan. Yang kedua, ketika kita tidak menyerah dalam keadaan kita, dan kita tetap percaya dengan Tuhan, selalu ada kemungkinan ilahi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Dan salah satunya ada hikmat yang Tuhan sediakan pada masa-masa yang sukar seperti ini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan tolong kita. Dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 9 kita baca, kitab 2 Raja-Raja 7 ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Bapak Ibu, yang ketiga begini, jadilah berkat walaupun Anda dalam masa yang sukar. Banyak orang menimbang-nimbang, dalam masa seperti ini bagaimana saya jadi berkat. Saya sendiri kurang, saya sendiri belum dicukupi. Namun firman Tuhan berkata, jadilah berkat di masa-masa sukar sekalipun. Nah, keempat orang kusta ini mengerti dengan benar bahwa ada banyak makanan melimpah-limpah di kemah orang-orang Aram. Sementara mereka lari tunggang langgang karena Tuhan menceraikan mereka. Mereka memakan dengan luar biasa. Mereka makan dan kenyang. Dan mereka ada harta yang melimpah di hadapan mereka. Namun Bapak Ibu, mereka tidak menyimpannya untuk mereka sendiri. Mereka memberikan kabar baik ini kepada seluruh istana Israel itu. Seperti yang Elia katakan terjadi besok kira-kira waktu ini. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saya ingin beritahu prinsip penting menerima pertolongan Tuhan. Ada berkat yang jadi bagian kita. Dan ada berkat yang harus kita salurkan. Amin. Ada berkat yang jadi bagian kita, tapi juga ada berkat yang kita harus salurkan. Nah, Bapak Ibu, selalu ada pertolongan dan kemungkinan Tuhan bagi orang percaya. Yang pertama, kalau kita responi dengan benar firman Tuhan, itu mempengaruhi pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang kedua, tidak menyerah dengan keadaan, akan selalu melihat kemungkinan ilahi yang Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, kita harus tahu mana berkat yang di bagian kita dan mana berkat yang harus kita salurkan. Saya percaya seperti keadaan di Samaria ini dikepung oleh Ben-Hadad. Semuanya orang kelaparan. Di saat ini seperti ini pun kita keadaan seperti itu. Tidak boleh banyak keluar rumah, dibatasi jarak. Tidak boleh beraktivitas. Banyak orang-orang harus menghentikan penjualannya, perdagangannya. Tapi saya beritahu begini, ketika engkau percaya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tetap mungkin pelihara kita semuanya. Amin. Biar tidak hari Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan buat kita semuanya. Kita diberi orang-orang yang selalu semangat, kobarkan roh kita di tengah-tengah saat sulit seperti ini. Karena dia ada tinggal dalam hidup kita semuanya. Untuk tolong kita, menasihati kita, dan menuntun kita dalam kebenaran Tuhan semuanya. Saya undang tim musik ke depan. Kita akan menaikkan pujian sebelum firman tadi, pujian yang kita nyanyikan. Seruan hatiku,
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amin Tuhan. Roh-Mu bekerja untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku. Haleluya. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Teduhkan gelora hati kami di saat seperti ini Tuhan. Tenangkan hati kami ya Tuhan. Mungkin selama ini kami khawatir, kami cemas, kami ragu-ragu, kami takut ya Tuhan. Tapi pagi hari ini biar firman-Mu menjawab semua kebutuhan kami. Seberapa kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, seperti itulah cara Tuhan tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami meresponi sungguh-sungguh firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tidak cemas, kami tidak khawatir ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami juga Tuhan mengerti Tuhan bahwa ketika kami tidak menyerah, kami percaya penuh mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau akan bawa kami dalam kemungkinan ilahi. Yes, amen. Yang membuat kami bertahan, bahkan kami Tuhan di orang umat yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Dan kami tahu prinsip ya Tuhan, mana bagian berkat kami dan mana yang harus kami salurkan. Biarlah Tuhan Yesus di tengah goncangan ini, kami bukan hanya bertahan, tapi kami jadi berkat buat orang-orang lain.
Karena Bapa pelihara kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saatnya kami juga persembahkan terbaik. Apa yang kami bisa berikan untuk Engkau Tuhan pagi hari ini. Di rumah kami masing-masing. Kami memberikan terbaik buat Engkau ya Tuhan. Bapa, Kau pelihara kami. Kau menjagai kami. Dan Kau pakai tangan-tangan yang beri pada pagi hari ini. Baik tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Kami memberi dan sukacita pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimanapun keadaan kita tetap percaya Tuhan menjaga kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, tetap ada dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada Tuhan yang besar dari apapun masalah kami Tuhan. Ada Tuhan yang lebih besar dari sebuah persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup penolongku hadapi semua persoalan. Tetap percaya kepada ada Tuhan yang lebih besar dari sebuah persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup menolongmu hadapi semua persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup menolongmu hadapi semua persoalan. Ada Tuhan yang masih sanggup menolongmu hadapi semua persoalan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memiliki Allah yang sungguh besar. Kami memiliki Allah yang dahsyat, yang melebihi apapun persoalan kami, melebihi apapun keperluan kami. Tidak pantas kami Tuhan saat ini khawatir akan hidup kami, karena Engkau Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersehati berdoa bagi bangsa kami, bagi negara kami Indonesia Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau ada di bangsa kami. Engkau mengasihi Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Baik dari bidang ekonomi, kesehatan, keamanan Tuhan, dan bidang-bidang sektor lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu nyata atas bangsa kami Indonesia. Engkau berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, baik dari presiden sampai jajaran yang paling bawah Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat Tuhan, dan pemerintahan boleh Tuhan memutuskan keputusan-keputusan yang baik bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi ini kami juga berdoa bagi Kota Malang Tuhan, untuk berakhirnya PSBB di Kota Malang dan akan dimulai new normal di Kota Malang Tuhan. Biarlah Tuhan penduduk Kota Malang, pemerintahan Kota Malang Tuhan saat ini boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Pemulihan terjadi di Kota Malang Tuhan, kesehatan terjadi Tuhan di Kota Malang, hujan pertobatan terjadi di Kota Malang Tuhan. Biarlah penduduk Kota Malang Tuhan boleh memiliki hati yang taat akan pemerintahan yang ada Tuhan. Terlebih Tuhan,
Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja di Kota Malang Tuhan. Biarlah gereja-gereja boleh bergandengan tangan, berdiri atas kota ini Tuhan. Biarlah Tuhan berdoa atas kota ini, berjaga-jaga atas kota ini, sehingga kota ini akan menjadi kota yang sejahtera, aman dan sehat Tuhan, dan menjadi berkat bagi kota-kota di sekelilingnya Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat gereja kami, GBI Kairos, baik GBI Kairos Pusat dan GBI Kairos Kepanjen Tuhan. Biarlah visi misi Tuhan tetap ada di gereja ini Tuhan. Kau memelihara gereja ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan gereja ini, Kau adalah Allah yang sumber jawaban bagi gereja ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan gereja ini Tuhan. Terus Tuhan Kau berkati gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Urapan yang baru turun atas Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Urapan double porsi Tuhan. Curah atas Bapak Gembala kami Tuhan. Kau beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera Allah melingkupi Bapak Ibu Gembala kami Bapak. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi kebutuhannya, Kau juga memberkati keluarga ini dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bahkan bagi kota ini, bagi bangsa ini juga Tuhan. Berkat yang sama Tuhan turun atas para pelayan-Mu Tuhan. Kau memberkati pelayan-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan para jemaat-Mu. Biarlah dalam keadaan apapun jemaat-Mu tetap haus dan lapar akan Engkau. Mencari Engkau Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih Tuhan, mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau berikan kelegaan Tuhan. Biarlah mereka hidup menjadi orang-orang pemenang, bahkan lebih-lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini dalam tangan. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama, arahkan pandangan buat Tuhan. Terimalah berkat rahmat Tuhan yang melimpah-limpah kepadamu, kepada keluargamu, kepada suami, kepada istri, Amen. kepada anak-anakmu, Amen. kepada orang tuamu, Amen. mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatanmu hari-hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan, bakul adon yang dibuat penuh oleh Tuhan. Diberikan keluar masukmu oleh Tuhan. Dan apabila hari ini apa yang dalam tanganmu dibuat yang berhasil dan beruntung, Bapa melihat hikmat-hikmatnya yang luar biasa, sehingga ada kemungkinan ilahi yang Kau dapatkan di hari-hari ini. Dan terimalah juga kasih sayang damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal, sehingga ada masa sukar seperti ini Kau mau bertahan. Kau punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memelihara hatimu. Dan biarlah kekuatan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu.